Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Prila Kurnianingsih selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Syariah atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk berbicara mengenai bekerja dan bisnis dalam pandangan Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan para pemateri pada kesempatan kali ini. Nama saya Marsyanda Berlianti, serta kedua rekan saya Raffi Padlani dan Widat Nadia. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu kedudukan bekerja dan bisnis dalam Islam. 1. Definisi dan kedudukan bekerja. Secara umum, bekerja adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dilakukan untuk menambah kekayaan atau untuk mencari nafkah secara perorangan ataupun secara kolektif. Biasanya seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ataupun untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Yang kedua, menurut pandangan Islam. Dalam Al-Quran sendiri digunakan beberapa istilah yang berarti kerja, seperti amal, kasab, sakhara, dan ajar. Istilah bekerja di dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekelilingnya. Selain itu, hendaknya para pekerja dalam meningkatkan tujuan akhirat dari pekerjaan yang mereka lakukan, dalam artian bukan sekedar memperoleh upaya dan imbalan, karena tujuan utama kerja adalah demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala sekaligus berkhidmat kepada umat. Yang kedua, keutamaan bekerja di dalam Islam, yaitu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena bekerja termasuk ibadah. Yang kedua, mendapatkan ganjaran pahala yang besar karena diniatkan untuk menafkahi keluarga. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksa neraka. Yang keempat, bernilai sedekah, dan yang kelima, termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, definisi dan kedudukan bisnis. Yang pertama, secara umum, definisi dari bisnis adalah suatu kegiatan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Bisnis dapat dilakukan dengan cara memproduksi suatu barang atau memberikan suatu jasa pelayanan, dengan tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi seorang pebisnis. Yang kedua, kedudukan bisnis di dalam Islam. Di dalam Islam sendiri, kata bisnis dapat disandingkan dengan kata tijarah atau berdagang, kata bai' atau menjual, dan kata tadayantum atau muamalah. Berbisnis atau melakukan kegiatan jual beli di dalam Islam adalah hal yang mubah atau boleh dilakukan. Bahkan Rasulullah sendiri sangat menganjurkan kita untuk berbisnis. Pada zaman dahulu, Rasulullah SAW adalah seorang pedagang. Beliau pernah mengikuti pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk berdagang ke negeri Syam, maupun mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Yang keempat, prinsip dan etika bisnis di dalam Islam. Prinsip yang pertama yaitu berlandaskan hukum syariah. Yang kedua, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, prinsip kejujuran. Yang keempat, prinsip keadilan. Dan yang kelima, prinsip saling menguntungkan. Pembahasan yang kedua yaitu profesionalisme dan etos kerja dalam Islam. 1. Pengertian profesionalisme. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional dalam melakukan sesuatu. Lalu, profesional adalah seseorang yang mencari nafkah dari melakukan aktivitas yang membutuhkan tingkat pendidikan, keterampilan, atau pelatihan tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahwa profesional adalah orangnya dan profesionalisme adalah sikap dari orang tersebut. Yang kedua, prinsip profesionalisme di dalam Islam. Dalam Islam, prinsip profesionalisme diajarkan untuk mengikuti akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu jujur,
bertanggung jawab, komunikatif, dan cerdas. Yang ketiga, pengertian etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang memiliki arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Maka, etos kerja dapat diartikan sebagai sikap dan semangat yang menjadi ciri khas dari dan keyakinan seseorang atau kelompok yang memuat nilai-nilai moral tertentu. Yang keempat, prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam. Di dalam Islam, etos kerja dapat disamakan dengan akhlak karena berkaitan dengan sikap atau perbuatan seseorang dalam melakukan sesuatu. Prinsip etos kerja di dalam Islam yang pertama yaitu pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Yang kedua, pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian. Yang ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Yang keempat, pekerjaan itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Tujuan bekerja dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, perspektif kerja dan produktivitas adalah untuk mencapai 3 sasaran, yaitu 1. Mencukupi kebutuhan hidup atau al-ashba', seperti kebutuhan primer pada sandang, pangan, dan papan, juga kebutuhan sekunder seperti mobil, perhiasan, untuk kesenangan. Yang kedua, meraih laba yang wajar atau al-arbah, yakni laba atau keuntungan dari modal awal yang didapat dengan penentuan harga dan perolehan yang sesuai dan masuk akal. Yang ketiga, menciptakan kemakmuran lingkungan sosial maupun alamiah atau al-a'mar, seperti halnya para pekerja yang menghasilkan rata-rata tertentu akan mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan begitupun dalam produksinya juga tidak membahayakan lingkungan alamiah. Menurut Dr. Yusuf Kardawi, tujuan bekerja yaitu 1. Bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik yang pokok atau primer, juga yang sekunder. Yang kedua, bekerja untuk kemaslahatan keluarga, baik pemenuhan makanan, pendidikan, kebutuhan rumah tangga, hingga harta warisan. Yang ketiga, bekerja untuk kemaslahatan masyarakat, seperti membantu orang lain yang kesulitan, karena kita sebagai makhluk yang sosial. Keempat, bekerja untuk kemanfaatan seluruh makhluk hidup, seperti pemanfaatan tenaga kerja, sumber daya alam, dan ekosistemnya. Kelima, bekerja untuk kemakmuran bumi, dengan menjaganya tanpa melakukan kerusakan karena akan mempengaruhi segala isinya agar tetap memberi manfaat. Dan yang keenam, bekerja untuk kerja, yang berarti pemenuhan tanggung jawab, pengabdian dengan penuh semangat, dan kerendahan hati ke berbagai pihak. Sifat dan karakter yang dibutuhkan seorang pembisnis syariah. Pengertian sifat yakni tentang warisan atau hal spesifik diri seseorang yang menjadikannya unik dalam membentuk identitasnya. Biasanya muncul karena rangsangan, sedangkan pengertian karakter adalah pergaulan yang datang dengan sendirinya dengan sifat yang dikagumi sebagai kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Adapun sifat dan karakter untuk menjadi pembisnis sukses yaitu dimulai dengan niat yang baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala bentuk bisnisnya diberkahi, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya